negeri Syam. Dia dagang ya kan, dikasih barang sama Khadijah, terus dagang, kemudian berkah, dagangannya habis semua. Kemudian dia beli barang di Syam, kemudian sampai ke Mekah dibeli lagi sama Khadijah dengan harga yang tinggi. Wara'at Khadijah fi maliha minal amanati wal barakati malam tara qabla hada. Khadijah melihat harta yang dibawa, hartanya Khadijah yang dibawa sama Nabi Muhammad kok jadi tambah banyak, berkah, kelihatan amanahnya, dan nggak pernah dia melihat orang disuruh dagang bawa harta dia seberkah ini. Amanahnya Nabi Muhammad. Kalau ente enggak, suruh nih dagang ini pisang goreng, balik lagi jadi oncom. Kalau dia Nabi Muhammad disuruh dagangin kambing, balik lagi jadi Mercy, ya kan? Balik lagi kambing mantap, balik lagi jadi lebih canggih dari itu. Kalau dia suruh dagang, balik lagi jadi oncom. Nah, nggak pernah lihat itu perdagangan yang seberkah itu, nggak pernah dilihat sama Khadijah. Khadijah itu saudagar kaya raya, terus orang-orang biasa mudoroba dengan dia, bekerja sama, ya kan? Udah deh, aneh bawa deh barangnya, atau ini aneh punya usaha ini, modalin deh, tolong gitu. Cuman caranya mudoroba, bukan riba. Mudoroba itu kerjasama, mudoroba kerjasama. Jadi orang yang punya keahlian, kita yang punya duitnya. Nah itu begitu. Orang yang punya keahlian, kita yang punya duitnya. Keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kalau kerugian full ditanggung sama orang yang punya duit. Loh, yang kerjain untung dong, yang punya duit ambles, ya kan? Ya kan? Sebenarnya dua-duanya rugi. Yang satu rugi duit di rumah aja karena duitnya udah keluar, ambles, kerugian usahanya bangkrut. Yang satu lagi udah habis waktu, ya kan? Kerja, tenaga, waktu, nggak tahu usahanya bangkrut. Ya dua-duanya rugi. Yang satu rugi waktu dan tenaga, yang satu lagi rugi apa? Rugi duit. Gitu. Tapi kalau bangkrutnya karena faktor-faktor bisnis. Tapi kalau bukan karena faktor-faktor bisnis, karena human error misalkan orang curang, itu ditanggung sama orang yang ngejalanin, karena ada anak buahnya misalkan yang curang ini akhirnya misalnya bangkrut. Nah ini yang meneror, berarti yang nanggung siapa? Yang menjalankan bisnis. Kalau yang punya duit nggak tahu ente, itu salah ente gitu. Nah, itu mudharabah. Dan nggak didapati hal ini sama Nabi. Kerjasama nggak tahu hartanya jadi banyak, ya kan? Amanah, untung gede. Nah ini mudharabah di zamannya Khadijah. Dia nggak ngambil riba, karena dia orang yang orang yang paling tinggi ininya, adabnya yang paling tinggi, nasabnya yang paling tinggi, kedudukannya perempuan di zamannya Nabi itu yang paling tinggi Khadijah, yang paling tinggi. Dia nggak ngambil uang haram. Dia maunya mudharabah. Kalau uang haram kan enak. Ini butuh duit ini. Butuh berapa? Ini 1 juta nih. Balikin 1.500 ya. Selesai. Ya kan? Gak usah capek-capek suruh pergi ke sama pokoknya duit aneh 1 juta, balikin 1.500 ya kan. Dulu tapi udah ada Abbas itu kerjaannya. Siapa? Pamannya Nabi. Itu begitu. Ngejalanin uang riba. Jadi bangke dulu udah ada ya. Bangke udah ada dulu itu. Oke. Ya udah gitu pamannya Nabi lagi siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Oke. Udah ada jawaban Abu. Tapi Khadijah enggak. Khadijah mudharabah, ngasih harta, ngasih barang suruh jualin, kan? Khadijah. Kemudian wa akhbaraha, setelah balik nih,
wa akhbaraha gulamuha Maisarah bima ra'a fihi min khalali adabati wa syama'ilin karimatin wa fikrin rajihin wa mantiqin sadiqin wa nahji amin. Sudah balik dari Syam, lihat hartanya banyak, kemudian Nabi beli barang, dibeli lagi sama Khadijah dengan harga yang luar biasa. Kemudian pembantunya yang tadinya waktu pergi kan suruh ngintil nih satu nih, pembantunya Khadijah, namanya Maisarah. Suruh ngintil, ngeliatin, wah nyatet, ya kan? Kalau sekarang apa tuh? Nyatetin ini mandi musyawarah lah ya kan? Nyatetin ini ini dijual berapa, ini dijual berapa. Udah gitu diceritain sama Maisarah selama perjalanan. Cuman berdua doang. Nabi ya, cuman berdua doang Maisarah sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pacaran apa enggak? Maisarah sama Nabi Muhammad kan berdua doang tuh. Berapa lama itu dari Madinah, dari Mekah ke negeri Syam, sekarang Yordania, Palestina, Lebanon, sama Syria. Berapa lama ya kan orang yang pacaran apa enggak? Nabi belum kawin, ya kan? Maisarah lajang juga. Pacaran enggak? Jangan tahu aja Vicky. Boconong. Nggak pacaran karena Maisarah itu laki-laki. Cowok Maisarah. Orang Arab yang namanya Maisarah berarti laki-laki. Kenapa sama Maimunah perempuan? Perempuan, Maisarah laki-laki. Tapi kenapa sampai di sini Maisarah perempuan ya? Ada. Firdaus itu laki-laki apa perempuan kalau di sini? Laki-laki. Kalau di Arab Firdaus itu perempuan. Ente dia kasih nama Firdaus kan begini lagi. Karena nama Firdaus di Arab itu perempuan. Firdaus. Perempuan. Karena di samping sini ya laki-laki. Baru Nababil apa? Baru Nababil. Nggak usah ya, kelamaan. Nah, dikabarkanlah sama Maisarah tentang apa? Tentang kemuliaan perilakunya Nabi selama perjalanan, kemuliaan perilakunya Nabi. Kemudian fikrohnya, pemikirannya, pemikirannya luar biasa dalam berdagang. Nih, ente harus contoh nih. Pertama apa? Perilaku dalam berdagang. Modalnya Nabi nih. Perilaku dalam berdagang. Kemudian adabnya yang mulia dalam berdagang. Adabnya memperlakukan siapa? Pembeli, ya kan? Terus ngajak ngobrol dia. Mukanya nggak bersemut aja. Datang bang beli kopi. Ini aneh ke warung kopi apa ke WC umum? Mungkin ada orang ngeden. Ya, adabnya perilakunya yang mulia, fikrin rojihin, kemudian pemikirannya dalam berdagang. Jadi modalnya selanjutnya adalah pemikiran dalam berdagang. Juga cuma selesai beli habis belanja lagi kemudian kita taruh. Tapi enggak, kami berpikir gimana caranya harta bisa berkembang dengan berdagang. Jadi harta bisa berkembang dengan berdagang harus dengan pemikiran. Wa mantiqin shadiqin, dan juga perkataan yang jujur. Dalam berdagang kita dilarang sama Nabi bersumpah. Demi Allah nih, ini barang bagus, benar pun salah kita. Benar pun salah, apalagi bohong. Demi Allah nih, kan ini aneh beli 200.000, padahal belinya gocap. Pakai demi Allah lagi. Dari sononya udah 100.000. Untung aja 100.000 dong, ya iyalah. Kegedean. Ya udah aneh tawar 120, ya udah deh. Untungnya udah 70. Pakai nama
pakai nama Allah nggak barokah, gitu, nggak barokah. Jadi kita dilarang bersumpah dalam berdagang. Kenapa? Menekankan atau meyakinkan si pembeli dengan sumpah kita. Kalau jujur, kalau bohong ya udah jelas kita nggak usah ngomongin. Kalau jujur salah juga. Kenapa? Meyakinkan pembeli dengan sumpah kita dengan menyebut nama Allah. Nggak diperbolehkan kita dalam berdagang. Mantikin, sodikin, perkataannya yang sodik. Kalau ente misalkan berdagang nggak perlu kasih tahu ininya rahasia pabrik. Misalkan ini dosennya berapa sih, rahasia pabrik. Rahasia pabrik gitu. Nggak usah dikasih tahu. Walaupun di sini harganya misalkan barangnya gelasnya misalkan harganya 10.000, ente jual 50.000 nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting turun di saling ridho. Ya kan ada majelis khiyar. Majelis khiyar itu majelis apa? Tawar menawar. Jadi apa enggak dibeli? Ya kan kalau nggak jadi ya hak dia. Jadinya juga nggak jadi masalah kalau kita menjualan biar jadi. Ya kan? Yang penting tadi nggak ada penekanan dengan sumpah, nggak ada kebohongan dalam berdagang, nggak menjatuhkan dagangan orang lain. Jadi adab-adabnya dalam berdagang. Apa? Mantiqin shodiqin. Apa? Perkataannya yang shodiq. Yang apa namanya? Yang jujur. Wa nahjin aminin, perilakunya yang terpercaya. Jadi apa namanya? Semua yang apa namanya yang dijual sama Nabi apa adanya. Terpercaya Nabi. Kalau misalkan ada cacatnya, misalkan ada cacatnya di gagangnya, ditaruh ke depan. Gitu. Biarin orang melihat cacatnya. Mungkin kita bisa kurangin harganya, ya kan? Oh misalkan ada cacatnya di mana ya dikasih tahu cacatnya. Gitu. Ya kalau kita kan enggak jual barang dagangan yang cacatnya taruh di paling bawah. Pas dipilih-pilih bagus nih. Banyak dibayar ntar diambil yang paling bawah yang cacat. Dasar ya. Jualan duku misalkan yang atasnya kan apa? Bagus ya kan. Orang kan lemos yang beli sama anaknya. Ber langsung diambil yang hitam-hitam. Makanya apa? Najih naminin. Nabi itu terpercaya dalam dagang. Pas balik hartanya banyak, barokah. Apa namanya hartanya Khadijah jadi banyak. Kemudian Khadijah aneh, terus ngelihat diceritain semuanya, apa namanya pemikirannya yang canggih, terus apa namanya perkataannya yang jujur, perilakunya yang amin, yang terpercaya. Apa namanya adabnya yang bagus, terus ininya yang mulia, apa gerak-geriknya yang mulia. Kemudian diperhatiin, diceritain sama Maisarah kepada Khadijah. Kemudian Sofiur Rahman Al-Mubarak bilang, wajadab walatuha al-mansudah wa kana sadatu wa ru'asa'u yahrisuna ala zawjiha wa ta'ba alaihim dhalik. Khadijah seperti ini mendapatkan sebuah jalan di dalam ketersesatan dia, katanya. Dia mendapat orang tersesat gimana kan? Di tengah hutan. Wah, bingung dia. Kemudian ada jalan, kan girangnya main tanggung. Langsung diterobos aja kalau melihat jalan kan, melihat jalan setapak. Gitu di tengah hutan nggak ada jalan, nggak tahu ada jalan setapak. Wow, nggak usah banyak nanya. Hajar aja ya kan, apalagi udah diyakinin sama temennya ini jalannya yang benar ya kan. Di jalan nggak usah banyak tanya. Begitulah yang apa namanya keadaan Khadijah waktu itu. Karena apa? Khadijah itu perempuan yang mulia, kekayaannya banyak segala macam, dilamar sama Sadat, sama tuan-tuan, ya kan, apa namanya sama bangsawan-bangsawan, pejabat-pejabat, ya kan, gubernur, terus apa wali kota. Terus apa namanya menteri gitu. RT enggak ada dulu belum ada RT belum ada. Jadi gubernur ke atas yang lamar RT minder ke lamar Khadijah. Minder. Gubernur ke atas yang lamar Khadijah. Terus ruasa, pemuka-pemuka agama, kepala-kepala suku, semuanya yang bersuna ala zawjiha. Mereka sangat berkeinginan untuk menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha.
Fataba alaihim dzalik. Tapi Khadijah enggak. Karena apa? Dia merasa ketersesatannya. Kok yang ini nggak cocok, yang ini nggak cocok, yang ini nggak cocok. Seperti di tengah hutan, nggak ada laki-laki yang cocok buat saya jika ini. Melihat Nabi Muhammad SAW langsung, ya kalau kayak kita misalkan ada perempuan ya kan tengah-tengah cantik, ya kan jadi perebutan orang. Itu perempuan lagi dalam keadaan tersesat itu sebenarnya, ya kan? Ya kan? Datang misalkan Aldo mau. Kan Siono Aldo udah bang bareng nggak mau, nggak cocok, masih tersesat nih dia nih sekarang, masih tersesat. Bang Salim datang, Pateng datang, gitu. Ada lagi yang datang Pak Selamat. Oh, juga. Tinggal satu yang belum datang. Siapa? Pak Ustadz yang datang. Ada belum datang kan? Pas aneh datang, ini jalan ini. Seperti biasa Khadijah melihat Nabi Muhammad. Itu dan jemur ya. Kan yang belum datang saya, yang bulan terakhir. Pas rapat udah. Khadijah lagi tersesat tuh di pinggir kali. Khadijah. Masya Allah. Ya kan, tinggal saya sekarang yang terakhir. Enggak lah. Enggak minggu-minggu ini, maksudnya enggak minggu-minggu ini. Ya kan, pas itu kata Khadijah, "Fatahaddatsat bima fi nafsiha ila sadiqatiha Nabisah bintu Maniyah." Kemudian dia cerita Khadijah, kalau ngomong sama Nabi nggak enak ya kan, karena belum pernah ngobrol, ya kan? Nabi itu nggak pernah ini sama perempuan, nggak pernah kontak selama 25 tahun. Nabi menikah berapa tahun? Umur 25. Jadi kalau ada pembahasan ini, pembahasan apa namanya, pernikahan Nabi itu sebenarnya apa namanya, para orientalis dan juga apa namanya orientalis barat dan juga ininya anak-anak buahnya itu senang dia sebenarnya. Wah, ini nih celah nih buat merusak apa keyakinan orang-orang Islam. Ternyata tapi nggak salah gitu. Nabi Muhammad nggak pernah kontak sama perempuan karena dia sebagai seorang pengembala di gurun, kemudian naik derajat jadi pedagang, dan nggak pernah ada apa taruh pacaran, nggak ada Nabi selama 25 tahun, ya kan? Nikah sama Khadijah dalam keadaan perjaka. Anda umur 25 masih perjaka nggak? Ketawa. 25 tahun nggak kontak sama perempuan. Rela nggak kita kalau dibilang Nabi Muhammad hiperseks? Rela apa enggak? Nggak rela. Karena kenyataannya nggak seperti itu. 25 tahun, kalau sekarang 25 tahun masih perjaka, nggak pernah apa ngeluarin air mani, ya kan? Waalaikumsalam. Keliling lagi nih. Harus semuanya resiko. Ya, jadi apa? Umur 25 tahun masih perjaka Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang umur 25 tahun perjaka ya wajar. Wajar walaupun apa namanya banyak yang nggak wajar. 25 tahun perjaka masih wajar walaupun banyak yang nggak wajar. Udah gitu. Karena kenapa di sini saya bilang wajar? Karena posisinya dalam keadaan
enggak jahiliyah amat. Orang mau menikah ya istrinya cuma satu. Adatnya kan di tengah-tengah kita istrinya cuma satu. Nggak tahu kenapa nih. Karena susahnya emang buat nikah lagi, istri jadi dua, atau karena takut sama istrinya, nggak tahu. Nggak ngerti deh. Tapi kalau di Arab, zamannya Nabi, orang istrinya udah banyak. Mungkin umur 25 aja istrinya udah 5 atau berapa. Tapi Nabi nggak ada, belum ada. Nggak rela kita dibilang Nabi itu salah total. Ternyata pas dikaji benar-benar orang itu banyak yang masuk Islam. Itu dia. Kenapa dia salah menilai Islam dari si fulan dari gurunya yang bukan Islam. Kemudian masuklah dia ke dunia pendidikan Islam. Ternyata yang sebenarnya seperti ini. Banyak orang yang berusaha untuk merusak akidah Islam, dia malah masuk Islam. Ternyata nggak sesuai sama yang dibilangin gurunya dulu. Niatnya dia mau belajar Islam mau nyari celahnya, tapi nggak ada celahnya di dalam pernikahan. Bilang orang yang senang seks segala macam, ini salah total. 25 tahun belum menikah. Yang lain udah pada punya istri berapa 25 tahun. Di zaman jahiliyah, kalau dulu di zaman jahiliyah pernikahan begini, perempuan tinggal ngibarin bendera itu mau masuk terserah siapa aja. Iya, benar. Ngibarin bendera aja perempuan di luar. Bukan bendera kuning tapi ya. Benderanya nggak ada belum. Zaman dulu. Yang ada dalam kalau janda, kalau perawan apa? Nah, itu ngibarin bendera habis masuk, kemudian berhubungan dengan banyak lelaki, pemuda-pemuda umurannya Nabi. Akhirnya kalau udah dia hamil, terus keluar, tinggal tunjuk terserah dia. Siapa yang mau jadi si perempuan, ingat lakinya siapa aja yang masuk ke kamar dia. Tinggal tunjuk dan laki itu harus mau. Begitu nikahnya. Kemudian ada lagi 10 orang dikumpulkan.